Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kali ini Ustazah akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan menyebut nama Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar. Amin. Anak-anak, pernah enggak terbesit berpikir mengapa kita mempelajari sistem reproduksi? Mengapa ayo? Pastinya dengan kita mempelajari sistem reproduksi, maka kita akan memahami tentang tubuh kita, khususnya tentang sistem reproduksi manusia. Dengan begitu, kita dapat menjaganya dan semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Video kali ini, Ustazah sangat berharap setelah kalian melihat video ini, kalian dapat memahami struktur dan fungsi organ sistem reproduksi. Khususnya di bagian video ini adalah sistem reproduksi pria. Pernahkah kalian bertanya tentang mengapa makhluk hidup itu harus bereproduksi? Mengapa? Ayo, coba jawab. Iya, betul. Yaitu pastinya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah, agar terus ada. Oke, sekarang kita fokus ya ke sistem reproduksi pria dulu. Berikut adalah mind map sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria, alat reproduksi pria atau organ reproduksi pria dibagi jadi dua bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas penis, testis, dan skrotum. Sedangkan bagian dalam ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, kelenjar tambahan, ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar Cowper, prostat, dan yang terakhir adalah uretra. Coba di sini siapa yang sudah puber? Kalau sudah, apa ciri-cirinya? Yuk, perhatikan ya. Ciri-ciri seorang pria yang sudah mengalami pubertas atau seorang lelaki yang sudah mengalami pubertas antara lain: yang pertama, tumbuh jakun. Yang kedua, tumbuh rambut di wajah, ketiak, dan kemaluan. Yang ketiga, suara akan lebih berat, bahu semakin lebar, otot bertambah kuat, dan pori-pori semakin besar. Dan yang terakhir adalah mengalami mimpi basah. Selanjutnya, berikut adalah struktur atau anatomi sistem reproduksi pria. Ustazah akan sedikit menjelaskan fungsinya, jadi perhatikan baik-baik lingkaran merah berikut ini. Yang pertama, bagian luar, yaitu ada skrotum. Skrotum ini fungsinya, dia merupakan kantong testis yang berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap di bawah suhu tubuh normal. Selanjutnya ada penis, yaitu sebagai alat kopulasi. Next, testis. Nah, ini organ yang paling penting dalam sistem reproduksi pria karena berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, ada saluran epididymis, tepat berada di atas testis. Fungsinya untuk pematangan dan penyimpanan sel sperma. Selanjutnya, ada saluran vas deferens.
Fungsinya untuk menyalurkan sel sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Nah, di sini ada saluran ejakulasi, yaitu yang menyalurkan sel sperma ke uretra. Nah, berikut adalah kelenjar tambahan. Yang pertama ada vesicula seminalis. Dia merupakan kantong semen, menghasilkan zat makanan untuk sperma. Selain itu, untuk tempat penyimpanan sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat basah untuk meningkatkan pergerakan sperma. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan untuk pelicin. Dan yang terakhir adalah uretra, yaitu tempat pengeluaran sperma dan urin. Jadi, tempat pengeluaran sperma dan urin terdapat hanya satu saluran, yaitu uretra. Next ya. Berikut sistem reproduksi pria, anatominya atau strukturnya tampak dari depan ya. Terlihat jelas bahwasannya testis terdapat dua, pastinya epididymisnya, vas deferens, kemudian vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowpernya pasti ada dua. Mari kita lihat struktur testis lebih dalam ya. Nah, perhatikan di sana terdapat testis. Nah, di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus yang mana berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, ini adalah saluran epididymis, tepat berada di atas testis. Dan yang ini adalah vas deferens, saluran vas deferens. Berikut adalah jalannya atau urutan jalannya sperma, keluarnya sperma ya. Yang pertama pastinya diproduksinya sperma adalah di testis, kemudian dimatangkan di epididymis. Kemudian dia akan disalurkan melalui vas deferens menuju ke vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat ya, kemudian ke kelenjar Cowper, dan yang terakhir adalah ke uretra. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ya pembahasan sistem reproduksi pria. Ustazah lanjutkan di video selanjutnya dengan pembahasan sistem reproduksi wanita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.